Setelah bertemu dengan sejumlah investor global di New York, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa melanjutkan agenda internasionalnya di Washington DC. Dalam rangkaian Spring Meeting IMF World Bank 2006 di Washington DC, Menkyu Purbaya gelar serangkaian pertemuan strategis, mulai dari bilateral meeting dengan Managing Director International Monetary Fund, IMF, pejabat Bank Dunia, serta perwakilan lembaga pemeringkat internasional seperti S&P Global Ratings. Purbaya mengklaim respons dari IMF, Bank Dunia, dan lembaga pemerintah tergolong positif, terutama terhadap strategi fiskal Indonesia. Purbaya optimistis aliran dana portofolio dari investor global akan segera masuk dan memperkuat pasar modal domestik. Purbaya juga yakin respon positif atas penjelasan pemerintah dalam forum ini akan berdampak positif pada sektor finansial nasional. 18 investor besar, diantaranya yang besar adalah Goldman Sachs sama Fidelity, di samping yang lain juga besar-besar. Mereka sebetulnya pengen menanyakan, ingin tahu komitmen kita terhadap pertumbuhan, terhadap anggaran seperti apa, dan masuk akal enggak. Jadi kita udah jelaskan ke mereka dengan detail dan komprehensif apa yang kita lakukan, apa dampaknya ke anggaran, apa dampaknya ke pertumbuhan ekonomi. Jadi mereka suka sekali dengan penjelasan kita bahwa kita akan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat tanpa mengorbankan kehati-hatian kebijakan fiskal. Mereka tertarik di investasi di bidang apa, Pak? Lebih spesifik ada nggak, Pak, kira-kira? Tadi sih campur, ada yang sebagian fixed income, tapi sebenarnya sebagian juga dari equity. Jadi harusnya ini kan financial sector ya, bukan FDI. Jadi harusnya sih nggak lama lagi akan masuk ke Indonesia dan akan mendorong pasar modal Indonesia ke level yang lebih tinggi lagi. Sesuai kesepakatan bersama dalam rapat dengan Presiden Prabowo, Bulog memastikan harga beras tak naik meski ada peningkatan biaya produksi imbas kenaikan harga kemasan plastik. Diketahui sebelumnya lonjakan harga dan kelangkaan plastik dipicu terganggunya pasokan bahan baku dari kawasan Timur Tengah. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan tidak ada kenaikan harga beras meski terjadi isu kelangkaan biji plastik yang berdampak pada biaya kemasan produk. Rizal pun menegaskan hal ini menjadi komitmen pemerintah untuk menjaga kebutuhan dasar masyarakat di tengah kondisi yang tidak menentu akibat perang yang terjadi di kawasan Timur Tengah. Selain itu, Rizal juga menjelaskan pihaknya telah meminta kepada Kementerian Perindustrian untuk diberikan keringanan agar produksi beras tetap berjalan tanpa mengorbankan kualitas dan meningkatkan harga di tingkat konsumen. Kami juga sudah berkoordinasi juga kepada Kementerian Perindustrian supaya kami juga diberikan keringanan karena yang kita kemas ini kan banyak produk-produk untuk masyarakat, bantuan-bantuan pangan, beras SPHP dan lain sebagainya, sehingga mudah-mudahan kita diberikan harga yang terbaik dengan harga yang paling rendah, namun tidak mengurangi ataupun menurunkan kualitas dari kemasan tersebut. Kami kemarin sudah rapat direksi, Mbak, jadi HPS-nya disesuaikan dengan kondisi seperti itu, namun dengan harga yang betul-betul yang seminimal mungkin ya, untuk menekan supaya cost-nya tidak terlalu tinggi. Demikian. Diketahui sebelumnya kenaikan harga dan kelangkaan plastik dipicu terhentinya pasokan nafta. Bahan baku berbasis minyak bumi itu banyak dipasok dari Asia Barat yang terdampak konflik geopolitik global. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kini kita beralih ke informasi lain. Presiden Prabowo Subianto tiba di tanah air usai melakukan rangkaian kunjungan kerja ke sejumlah negara. Setibanya di Jakarta, Presiden disambut oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pesawat kepresidenan yang membawa Presiden Prabowo Subianto dan rombongan mendarat di pangkalan TNI Halim Perdana Kusuma. Sebelumnya Presiden Prabowo melakukan pertemuan dengan Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin di Moskow
dan Presiden Republik Prancis Emmanuel Macron di Istana Élysée, Paris. Kunjungan kerja di kedua negara tersebut membahas penguatan kerjasama bilateral di bidang energi dan pertahanan. حرام الله أكبر الله يبارك لنا بنحمد الله يلا يلا يا خي يلا يا حبيبي و یه کشتی یه نفتکش رو می‌بینیم اینجا هم چند تا نفتکش دیده میشه ولی توی تصویر ظاهرا خیلی واضح نیست. Amerika Serikat dan Iran akan melanjutkan perundingan di Islamabad, Pakistan pada akhir pekan ini. Sebelumnya, negosiasi damai antara Pakistan pekan lalu berakhir tanpa kesepakatan. Negosiator dari Amerika Serikat dan Iran akan kembali ke Islamabad, Pakistan pada pekan ini untuk melanjutkan pembicaraan demi mengakhiri perang. Negosiasi diperkirakan tetap berjalan meski masih ada blokade atas Selat Hormuz oleh Amerika Serikat. Dilansir dari kantor berita Reuters, seorang sumber yang terlibat dalam negosiasi mengatakan belum ada tanggal pasti yang ditetapkan, namun delegasi membuka kemungkinan di hari Jumat hingga Minggu untuk melanjutkan perundingan ini. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan Iran telah menghubungi pada hari Senin dan ingin mencapai kesepakatan. Trump pun menegaskan pihaknya tidak akan menyetujui perjanjian apapun yang memungkinkan Teheran memiliki senjata nuklir. Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan perang yang terjadi antara Amerika Serikat dengan Iran berdampak pada banyak negara. Negara sahabat tersebut amat bermanfaat. SBY menyebut jika perang masih terus berlanjut, ekonomi dunia akan berantakan. Dalam acara Super Mentor yang digelar di Foreign Policy Community of Indonesia di Jakarta Selatan Selasa malam, SBY juga mengungkap harapannya terkait perang tersebut. Ia berharap perundingan yang dilakukan delegasi Amerika Serikat dan Iran di Islamabad, Pakistan bisa mencapai kesepakatan demi kembalinya stabilitas di dunia internasional. Tetapi Allah Maha Besar hanya dalam waktu 8 bulan. Mudah-mudahan yang sekarang sedang berlangsung di Islamabad, Pakistan antara delegasi Amerika dan delegasi Iran itu bisa menghasilkan kesepakatan, deal to end the war. Sebab kalau perang masih begini di Timur Tengah, semua negara kena. Ekonomi akan berantakan di seluruh dunia. Dan memang semua tahu tidak ada resep yang ajaib. Untuk sebuah deal, kesepakatan perlu ada take and give, compromise. Kesediaan untuk mundur satu langkah ke belakang masing-masing pihak yang sedang berunding. Wakil Ketua MPR RI Edi Suparno yakin harga LPG dan BBM subsidi tak akan naik
usai ada pasokan dari Rusia. Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan Indonesia akan mendapatkan jatah minyak mentah dan LPG dari Rusia. Wakil Ketua MPR RI Edi Suparno yakin harga bahan bakar minyak dan LPG bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan seiring adanya tambahan pasokan energi dari Rusia. Ia pun mengapresiasi langkah diplomasi energi yang dilakukan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang dinilai berhasil mengamankan pasokan minyak mentah dan gas dari Rusia. Menurut Edi, hal itu penting guna menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika pasar energi global. Sampai saat ini pemerintah kan sudah berkomitmen ya bahwa ada ketersediaan dan keterjangkauan. Ketersediaan bahwa produknya ada, hadir, keterjangkauan tidak ada perubahan harga ya. Untuk terutama BBM yang bersubsidi, baik itu BBM untuk kendaraan, transportasi maupun untuk rumah tangga LPG 3 kg ya. Jadi saya kira ini kebijakan yang sangat baik untuk menjaga daya beli masyarakat. Sebelumnya, Menteri ESDM Republik Indonesia Bahlil Lahadalia bertemu dengan Menteri Energi Rusia Sergei Sivilev sebagai tindak lanjut pembicaraan antara Presiden Prabowo dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Kremlin, Rusia. Dalam pertemuan itu, kedua pihak membahas peluang kerjasama energi. Rusia menyatakan kesiapan untuk mendukung ketahanan energi Indonesia, salah satunya suplai minyak dan gas bumi, serta penyimpanan atau storage. Dan alhamdulillah, apa yang sudah menjadi kesepakatan, itu kita mendapatkan hasil yang cukup baik, di mana kita bisa mendapatkan cadangan crude kita untuk kita nambah. Di samping itu juga kita akan bisa mendapatkan LPG. Terkait hal itu, Bahlil menjelaskan kerjasama itu dijajaki melalui skema antar pemerintah, government to government, maupun business to business. Kerjasama ini diharapkan dapat memberi kepastian terhadap ketersediaan cadangan energi nasional khususnya minyak mentah dan LPG di Indonesia. Pemirsa, pejuang Hizbullah kembali menembakkan serangan rudal ke tentara Israel di Palestina Utara. Pejuang Hizbullah merilis video serangan rudal yang menargetkan tentara Zionis Israel. Rudal yang digunakan oleh pejuang Hizbullah memiliki daya ledak yang cukup tinggi. Serangan dikaitkan dengan meningkatnya ketegangan antara militer Israel dan kelompok Hizbullah dan memicu krisis kemanusiaan yang mendalam dengan banyaknya bangunan rata dengan tanah serta kendaraan terbakar seiring dengan konflik regional yang semakin eskalatif. Sementara itu, pemirsa, pejuang Hizbullah kembali melakukan serangan drone ke Israel. Drone milik pejuang Hizbullah menembus langit Israel. Akibat serangan drone tersebut, sirine kembali meraung di Israel. Serangan drone pejuang Hizbullah juga menyebabkan ledakan besar. Hizbullah membalas Israel dengan menyerang kota Nahariyah di Palestina Utara yang diduduki Israel. Serangan balasan Hizbullah dengan pesawat tanpa awak atau drone. Video amatir menunjukkan drone Hizbullah melancarkan serangan ke permukiman di Nahariyah, wilayah Palestina Utara yang diduduki Israel. Serangan balasan Hizbullah terjadi usai Israel menyerang Lebanon. Diperkirakan Hizbullah membalas serangan dengan menggunakan drone bersistem panduan optik yang sulit terdeteksi oleh militer Israel. Pemirsa, Israel menyerang rumah sakit di Lebanon Selatan. Israel berdalih menyerang pemuda yang diklaim anggota dari Hizbullah yang berada di sekitar rumah sakit. Israel menyerang rumah sakit Tep 9 di Lebanon Selatan. Kerusakan terlihat di bagian dalam rumah sakit akibat serangan udara Israel. Alat-alat medis hingga kendaraan di rumah sakit hancur berantakan. Rumah sakit yang rusak ini diketahui milik pemerintah Lebanon.
Dari serangan itu, Israel berdalih menyerang seorang pemuda yang diklaim anggota dari Hizbullah yang tengah berada di sekitar rumah sakit Tep 9. Tentara Israel bahkan merilis rekaman yang menunjukkan seorang pemuda tewas akibat serangan drone FPV di Lebanon Selatan. Serangan pesawat tak berawak Israel ini menewaskan seorang pemuda yang tampak sudah terluka. Serangan yang terus terjadi di Lebanon merupakan bagian dari konflik yang terus berlanjut antara Israel dan kelompok bersenjata Hizbullah. Pemirsa, tangisan warga Beirut mengiringi upacara pemakaman seorang pejuang yang tewas di Lebanon. Serangan Israel yang menargetkan anggota dan infrastruktur Hizbullah di Lebanon mengakibatkan ribuan warga sipil tewas. Tangisan warga Beirut mengiringi upacara pemakaman seorang pejuang Armenia di dalam kelompok Hizbullah yang tewas dalam bentrokan militer dengan pasukan Israel di Lebanon Selatan. Warga setempat melaksanakan sholat jenazah, sementara keluarga dan teman-teman yang berduka memberikan penghormatan terakhir mereka. آدم لما اجى على الحي وبحب المقاومة وفات على صفوف المقاومة قدم نفسه فداء لهذا الخط فداء لأهل البيت ونحن بنفتخر فيه انه هو من الطائفة الأرمنية انه قدم نفسه بهالطائفة وبقلب الجنوب دفاعا عن الجنوب ولبنان وأهله. Bentrokan pertama di Lebanon pecah pada 2 Maret. Tel Aviv mengatakan bahwa mereka menargetkan anggota dan infrastruktur Hizbullah di Lebanon. Pertama dalam sejarah, Israel dan Lebanon berunding untuk mencapai perdamaian. Meski belum menemukan solusi, namun kedua negara optimistis perdamaian bisa tercapai untuk menghentikan perang. Washington jadi tuan rumah perundingan Israel dan Lebanon. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menjadi tuan rumah perundingan langsung pertama antara Israel dan Lebanon yang diwakili duta besar masing-masing. Kedua pihak menyatakan diskusi berlangsung positif meski belum jelas apakah mereka menyepakati kerangka perdamaian untuk menghentikan serangan dari Israel maupun Hizbullah di Lebanon. We are both united in liberating Lebanon from an occupation power dominated by Iran called Hezbollah. Lebanon is under their occupation, and we are suffering from their constant barrages of missiles and terror attacks trying to cross our border. We talked about a number of things, and most importantly, the vision, the long-term vision, where there'll be a clearly delineated border between our countries. Pertemuan antara pihak Israel dan Lebanon ini berlangsung pada momen krusial dalam krisis di Timur Tengah, sepekan setelah gencatan senjata antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Sebagai mediator, Amerika mengakui bahwa pembicaraan antara kedua negara tidak akan menyelesaikan seluruh masalah yang ada di Timur Tengah. Namun diharapkan dari pertemuan ini dapat membantu membentuk kerangka perdamaian. Serangan drone Israel membidik 2 mobil di Elgia, Lebanon hingga hancur. Ya Allah, Van, استهد فين Van? Pasca serangan drone Israel, 2 mobil warga hancur dan terbakar. Rekaman ini direkam oleh ponsel milik warga yang sedang melintas. Belum diketahui berapa yang menjadi korban akibat serangan drone Zionis Israel ini. Ya Allah. Satu unit truk jenis PS terbakar di Jalan Lintas Timur kilometer 38 di Desa Bukit Baling, Kecamatan Sakernan, Kabupaten Muaro Jambi, Rabu dini hari. Api membumbung tinggi dan mengeluarkan asap hitam pekat. Api dilaporkan muncul dari salah satu bagian kendaraan dan kemudian membesar.
Truk dari arah kota Jambi menuju Kuala Tungkal diduga sedang beraktivitas melakukan pengangkutan minyak ilegal. 2 unit armada diturunkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman. Api berhasil dipadamkan setelah 2 jam. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian diperkirakan ratusan juta rupiah. Sementara itu, penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Dari Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, Haisun Hafiz, iNews melaporkan. Selamat malam pemirsa, apa kabar? Informasi kebakaran satu unit truk di Jalan Lintas Timur, kilometer 38 Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi tadi menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime hari ini. Selain itu, kami juga akan hadirkan informasi penting lain terkait Perang Timur Tengah, diantaranya Perang Iran-Amerika berlanjut. 25 juta warga Iran siap ikut program Bela Tanah Air. Saya Gede Satria, inilah iNews Prime selengkapnya. Pemirsa, Wakil Presiden Iran Muhammad Reza Arif menyebut Gedung Putih tidak bertindak sebagai entitas independen dan telah berubah jadi cabang pelapor untuk Israel. Lebih dari 1,5 bulan konflik AS Israel dan Iran belum juga reda. Di tengah gencatan senjata, perundingan AS dan Iran di Islamabad gagal tanpa kesepakatan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa Wakil Presiden JD Vance melapor kepadanya terkait informasi terperinci negosiasi dengan Iran seperti yang dilakukannya setiap hari. Hal ini memicu kemarahan berbagai pihak termasuk Iran. Dilansir dari media Iran Press TV, Wakil Presiden Iran Muhammad Reza Arif menyebut Gedung Putih AS tidak bertindak sebagai entitas independen dalam kebijakan luar negerinya. Arif mengatakan untuk pertama kalinya dalam sejarah, seorang pejabat pemerintah memberikan briefing harian kepada kepala negara lain. Dalam unggahannya, Arif juga menyindir apakah rakyat Amerika menyadari bahwa Gedung Putih telah berubah menjadi cabang pelapor untuk Israel. Diketahui perundingan antara AS dan Iran di Islamabad gagal pada Sabtu lalu. Rencananya perundingan akan dilanjutkan kembali pada akhir pekan ini. Ketegangan meningkat pada hari ketiga blokade Amerika Serikat terhadap Selat Hormuz. Kapal-kapal tujuan Cina tak bisa melintasi Hormuz hingga membuat otoritas Cina mengecam tindakan arogan Amerika Serikat. Tiga hari sudah Selat Hormuz diblokade oleh Amerika Serikat. Puluhan kapal tanker terlihat berlabuh di dermaga Selat Hormuz akibat blokade tersebut. Blokade Amerika Serikat juga berdampak pada lalu lintas kapal tanker yang mengangkut minyak ke Cina. Ada 2 kapal dengan tujuan Cina yang terlihat putar balik untuk menghindari resiko diserang oleh pasukan Amerika Serikat. Hal ini membuat Cina merespon dengan tegas. Cina mengecam blokade Selat Hormuz karena dinilai berbahaya dan justru memperburuk ketegangan di Timur Tengah. 在相关方业已达成临时停火安排的情况下， 美方加码军事部署，采取定向封锁行动，只会激化矛盾，加剧局势紧张，破坏本就脆弱的停火局面，并进一步冲击海峡通行安全。这是危险和不负责任的行为。中方认为，只有实现全面停火止战，才能从根本上为缓和海峡局势创造条件。中方敦促各方恪守 停火安排。 Situasi ini menambah eskalasi ketegangan di Selat Hormuz yang kini diprediksi akan melibatkan Cina dalam konflik. Perang akan semakin panjang dan meluas akibat blokade sepihak yang dilakukan Amerika pada Selat Hormuz. Apalagi Amerika Serikat telah menambah pasukan di Timur Tengah pasca gagalnya perundingan dengan Iran. Dengan arogan, Amerika Serikat mengklaim serangan akan dilakukan dengan target yang lebih luas. Pemirsa, meski Amerika Serikat berlakukan blokade di Selat Hormuz, aktivitas pelayaran masih berlangsung. Namun ribuan kapal tertahan dan harus mengantre di tengah ketidakpastian.
Sebanyak 14 kapal tercatat masuk ke arah Teluk dan 7 kapal keluar dari selat. Total ada 25 kapal melintas hingga Selasa malam. Tercatat sebanyak 13 kapal masih berada di kawasan selat. Kapal-kapal ini sempat berhenti sebelum mendekati garis blokade. Sementara itu, sekitar 2.000 kapal masih tertahan di sisi Teluk dan 40 lainnya menunggu untuk masuk. Laporan juga menyebutkan ada kapal yang memalsukan sinyal AIS maksud kami untuk menyamarkan identitas. Pemirsa, meski Amerika Serikat berlakukan blokade di Selat Hormuz, aktivitas pelayaran masih berlangsung. Namun, ribuan kapal tertahan dan harus mengantre di tengah ketidakpastian. Sebanyak 14 kapal tercatat masuk ke arah Teluk dan 7 kapal keluar dari selat. Total ada 25 kapal melintas hingga Selasa malam. Tercatat sebanyak 13 kapal masih berada di kawasan selat. Kapal-kapal ini sempat berhenti sebelum mendekati garis blokade. Sementara itu, sekitar 2.000 kapal masih tertahan di sisi Teluk dan 40 lainnya menunggu untuk masuk. Laporan juga menyebutkan ada kapal yang memalsukan sinyal AIS maksud kami untuk menyamarkan identitas. Satu unit truk jenis PS terbakar di Jalan Lintas Timur kilometer 38 di Desa Bukit Baling, Kecamatan Sakernan, Kabupaten Muaro Jambi, Rabu dini hari. Api membumbung tinggi dan mengeluarkan asap hitam pekat. Api dilaporkan muncul dari salah satu bagian kendaraan dan kemudian membesar. Truk dari arah kota Jambi menuju Kuala Tungkal diduga sedang beraktivitas melakukan pengangkutan minyak ilegal. 2 unit armada diturunkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman. Api berhasil dipadamkan setelah 2 jam. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian diperkirakan ratusan juta rupiah. Sementara itu, penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Dari Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, Haisun Hafiz, iNews melaporkan. Selamat malam pemirsa, apa kabar? Informasi kebakaran satu unit truk di Jalan Lintas Timur, kilometer 38 Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi tadi menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime hari ini. Selain itu, kami juga akan hadirkan informasi penting lain terkait Perang Timur Tengah, diantaranya Perang Iran-Amerika berlanjut. 25 juta warga Iran siap ikut program Bela Tanah Air. Saya Gede Satria, inilah iNews Prime selengkapnya. Pemirsa, Wakil Presiden Iran Muhammad Reza Arif menyebut Gedung Putih tidak bertindak sebagai entitas independen dan telah berubah jadi cabang pelapor untuk Israel. Lebih dari 1,5 bulan konflik AS Israel dan Iran belum juga reda. Di tengah gencatan senjata, perundingan AS dan Iran di Islamabad gagal tanpa kesepakatan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa Wakil Presiden JD Vance melapor kepadanya terkait informasi terperinci negosiasi dengan Iran seperti yang dilakukannya setiap hari. Hal ini memicu kemarahan berbagai pihak termasuk Iran. Dilansir dari media Iran Press TV, Wakil Presiden Iran Muhammad Reza Arif menyebut Gedung Putih AS tidak bertindak sebagai entitas independen dalam kebijakan luar negerinya. Arif mengatakan untuk pertama kalinya dalam sejarah, seorang pejabat pemerintah memberikan briefing harian kepada kepala negara lain. Dalam unggahannya, Arif juga menyindir apakah rakyat Amerika menyadari bahwa Gedung Putih telah berubah menjadi cabang pelapor untuk Israel. Diketahui perundingan antara AS dan Iran di Islamabad gagal pada Sabtu lalu. Rencananya perundingan akan dilanjutkan kembali pada akhir pekan ini.
Ketegangan meningkat pada hari ketiga blokade Amerika Serikat terhadap Selat Hormuz. Kapal-kapal tujuan Cina tak bisa melintasi Hormuz hingga membuat otoritas Cina mengecam tindakan arogan Amerika Serikat. Tiga hari sudah Selat Hormuz diblokade oleh Amerika Serikat. Puluhan kapal tanker terlihat berlabuh di dermaga Selat Hormuz akibat blokade tersebut. Blokade Amerika Serikat juga berdampak pada lalu lintas kapal tanker yang mengangkut minyak ke Cina. Ada 2 kapal dengan tujuan Cina yang terlihat putar balik untuk menghindari resiko diserang oleh pasukan Amerika Serikat. Hal ini membuat Cina merespon dengan tegas. Cina mengecam blokade Selat Hormuz karena dinilai berbahaya dan justru memperburuk ketegangan di Timur Tengah. 在相关方业已达成临时停火安排的情况下，美方加码军事部署，采取定向封锁行动，只会激化矛盾，加剧局势紧张，破坏本就脆弱的停火局面，并进一步冲击海峡通行安全。这是危险和不负责任的行为。中方认为，只有实现全面停火止战，才能从根本上为缓和海峡局势创造条件。中方敦促各方恪守停火安排。 Situasi ini menambah eskalasi ketegangan di Selat Hormuz yang kini diprediksi akan melibatkan Cina dalam konflik. Perang akan semakin panjang dan meluas akibat blokade sepihak yang dilakukan Amerika pada Selat Hormuz. Apalagi Amerika Serikat telah menambah pasukan di Timur Tengah pasca gagalnya perundingan dengan Iran. Dengan arogan, Amerika Serikat mengklaim serangan akan dilakukan dengan target yang lebih luas. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, mengatakan Rusia dan Tiongkok siap untuk mendukung upaya meredakan ketegangan antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran. Lavrov menyebut Rusia akan mendorong penyelesaian krisis dan pemulihan navigasi yang aman melalui Selat Hormuz. Чтобы эти переговоры продолжились и чтобы была достигнута договоренность о возвращении к свободе судоходства в Амурском проливе. Мы с Китайской Народной Республикой твердо выступаем за то, чтобы эти переговоры продолжались, чтобы на них стороны продвигали реалистичные и справедливые цели с полным учетом законных прав в соответствии с международными. Di tengah gencatan senjata, Amerika Serikat dan Iran, lebih dari 25 juta warga Iran siap bela tanah air. Mereka secara sukarela mendaftar sebagai relawan nasional Janfada for Iran. Usai perang di Timur Tengah berlangsung lebih dari 1 bulan, Amerika Serikat dan Iran sepakat melakukan gencatan senjata. Di tengah gencatan senjata, kedua belah pihak tetap bersiap siaga di Iran. Media berita Iran, Tasnim News Agency, menyebut lebih dari 25 juta warga Iran siap membela tanah air. Sekitar 25.468.350 warga Iran secara sukarela mendaftar sebagai relawan nasional Janfada for Iran. Sebelumnya, persenjataan hingga militer AS juga telah bersiap siaga di Iran. Jika kesepakatan gagal, AS akan meluncurkan serangan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Diketahui perundingan AS dan Iran di Islamabad gagal tanpa kesepakatan pada Sabtu lalu. Rencananya, kedua belah pihak akan melanjutkan perundingan di Islamabad, Pakistan pada akhir pekan ini. Pemirsa, sidang parlemen berubah riuh saat anggota parlemen Polandia menyebut Israel melakukan genosida sambil memperlihatkan bendera Israel yang diubah dengan simbol Nazi. Anggota parlemen Polandia, Konrad Berkowitz, memperlihatkan bendera kertas Israel yang dimodifikasi dengan simbol Nazi setelah sebelumnya menyebut Israel memicu krisis energi global dan melakukan genosida.
Momen terjadi dalam acara peringatan korban pembantaian Nazi selama sesi parlemen di Warsawa, Polandia pada hari Selasa. Selain itu, Berkowitz juga mengecam penggunaan bom fosfor putih terlarang yang ia sebut kekejaman luar biasa. Izrael dokonuje na naszych oczach ludobójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Izrael to nowa trzecia Rzesza i jego flaga powinna wyglądać dokładnie tak. Insiden memicu kemarahan di kalangan anggota parlemen. Ketua Parlemen Polandia kemudian mengumumkan rencana sanksi bagi anggota parlemen yang menampilkan simbol terlarang di gedung parlemen. Sementara itu, Kedutaan Besar Israel di Warsawa mengutuk tindakan Berkowitz dan mendesak pihak berwenang Polandia untuk mengambil tindakan. Pemirsa, sidang parlemen berubah riuh saat anggota parlemen Polandia menyebut Israel melakukan genosida sambil memperlihatkan bendera Israel yang diubah dengan simbol Nazi. Anggota parlemen Polandia, Konrad Berkowitz, memperlihatkan bendera kertas Israel yang dimodifikasi dengan simbol Nazi setelah sebelumnya menyebut Israel memicu krisis energi global dan melakukan genosida. Momen terjadi dalam acara peringatan korban pembantaian Nazi selama sesi parlemen di Warsawa, Polandia pada hari Selasa. Selain itu, Berkowitz juga mengecam penggunaan bom fosfor putih terlarang yang ia sebut kekejaman luar biasa. Izrael dokonuje na naszych oczach ludobójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Izrael to nowa trzecia Rzesza i jego flaga powinna wyglądać dokładnie tak. Insiden memicu kemarahan di kalangan anggota parlemen. Ketua Parlemen Polandia kemudian mengumumkan rencana sanksi bagi anggota parlemen yang menampilkan simbol terlarang di gedung parlemen. Sementara itu, Kedutaan Besar Israel di Warsawa mengutuk tindakan Berkowitz dan mendesak pihak berwenang Polandia untuk mengambil tindakan. Sedang beraktivitas melakukan pengangkutan minyak ilegal. 2 unit armada diturunkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman. Api berhasil dipadamkan setelah 2 jam. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian diperkirakan ratusan juta rupiah. Sementara itu, penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Dari Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, Haisun Hafiz, iNews melaporkan. Selamat malam pemirsa, apa kabar? Informasi kebakaran satu unit truk di Jalan Lintas Timur, kilometer 38 Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi tadi menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime hari ini. Selain itu, kami juga akan hadirkan informasi penting lain terkait Perang Timur Tengah, diantaranya Perang Iran-Amerika berlanjut. 25 juta warga Iran siap ikut program Bela Tanah Air. Saya Gede Satria, inilah iNews Prime selengkapnya. Pemirsa, Wakil Presiden Iran Muhammad Reza Arif menyebut Gedung Putih tidak bertindak sebagai entitas independen dan telah berubah jadi cabang pelapor untuk Israel. Lebih dari 1,5 bulan konflik AS Israel dan Iran belum juga reda. Di tengah gencatan senjata, perundingan AS dan Iran di Islamabad gagal tanpa kesepakatan. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengatakan bahwa Wakil Presiden JD Vance melapor kepadanya terkait informasi terperinci negosiasi dengan Iran seperti yang dilakukannya setiap hari. Hal ini memicu kemarahan berbagai pihak termasuk Iran. Dilansir dari media Iran Press TV, Wakil Presiden Iran Muhammad Reza Arif menyebut Gedung Putih AS tidak bertindak sebagai entitas independen dalam kebijakan luar negerinya. Arif mengatakan untuk pertama kalinya dalam sejarah, seorang pejabat pemerintah memberikan briefing harian kepada kepala negara lain. Dalam unggahannya, Arif juga menyindir apakah rakyat Amerika menyadari bahwa Gedung Putih telah berubah menjadi cabang pelapor untuk Israel. Diketahui perundingan antara AS dan Iran di Islamabad gagal pada Sabtu lalu.
Rencananya perundingan akan dilanjutkan kembali pada akhir pekan ini. Ketegangan meningkat pada hari ketiga blokade Amerika Serikat terhadap Selat Hormuz. Kapal-kapal tujuan Cina tak bisa melintasi Hormuz hingga membuat otoritas Cina mengecam tindakan arogan Amerika Serikat. Tiga hari sudah Selat Hormuz diblokade oleh Amerika Serikat. Puluhan kapal tanker terlihat berlabuh di dermaga Selat Hormuz akibat blokade tersebut. Blokade Amerika Serikat juga berdampak pada lalu lintas kapal tanker yang mengangkut minyak ke Cina. Ada 2 kapal dengan tujuan Cina yang terlihat putar balik untuk menghindari resiko diserang oleh pasukan Amerika Serikat. Hal ini membuat Cina merespon dengan tegas. Cina mengecam blokade Selat Hormuz karena dinilai berbahaya dan justru memperburuk ketegangan di Timur Tengah. 在相关方业已达成临时停火安排的情况下，美方加码军事部署，采取定向封锁行动，只会激化矛盾，加剧局势紧张，破坏本就脆弱的停火局面，并进一步冲击海峡通行安全。这是危险和不负责任的行为。中方认为，只有实现全面停火止战，才能从根本上为缓和海峡局势创造条件。中方敦促各方恪守 停火安排。 Situasi ini menambah eskalasi ketegangan di Selat Hormuz yang kini diprediksi akan melibatkan Cina dalam konflik. Perang akan semakin panjang dan meluas akibat blokade sepihak yang dilakukan Amerika pada Selat Hormuz. Apalagi Amerika Serikat telah menambah pasukan di Timur Tengah pasca gagalnya perundingan dengan Iran. Dengan arogan, Amerika Serikat mengklaim serangan akan dilakukan dengan target yang lebih luas. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, mengatakan Rusia dan Tiongkok siap untuk mendukung upaya meredakan ketegangan antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran. Lavrov menyebut Rusia akan mendorong penyelesaian krisis dan pemulihan navigasi yang aman melalui Selat Hormuz. Чтобы эти переговоры продолжились. И чтобы была достигнута договоренность о возвращении к свободе судоходства в Амурском проливе. Мы с Китайской Народной Республикой твердо выступаем за то, чтобы эти переговоры продолжались, чтобы на них стороны продвигали реалистичные и справедливые цели с полным учетом законных прав в соответствии с международными. Di tengah gencatan senjata Amerika Serikat dan Iran, lebih dari 25 juta warga Iran siap bela tanah air. Mereka secara sukarela mendaftar sebagai relawan nasional Yan Fada for Iran. Usai perang di Timur Tengah berlangsung lebih dari 1 bulan, Amerika Serikat dan Iran sepakat melakukan gencatan senjata. Di tengah gencatan senjata, kedua belah pihak tetap bersiap siaga di Iran. Media berita Iran Tasnim News Agency menyebut lebih dari 25 juta warga Iran siap membela tanah air. Sekitar 25.468.350 warga Iran secara sukarela mendaftar sebagai relawan nasional Yan Fada for Iran. Sebelumnya, persenjataan hingga militer AS juga telah bersiap siaga di Iran. Jika kesepakatan gagal, AS akan meluncurkan serangan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Diketahui perundingan AS dan Iran di Islamabad gagal tanpa kesepakatan pada Sabtu lalu. Rencananya, kedua belah pihak akan melanjutkan perundingan di Islamabad, Pakistan pada akhir pekan ini. Pemirsa, meski Amerika Serikat berlakukan blokade di Selat Hormuz, aktivitas pelayaran masih berlangsung. Namun, ribuan kapal tertahan dan harus mengantre di tengah ketidakpastian. Sebanyak 14 kapal tercatat masuk ke arah Teluk dan 7 kapal keluar dari selat. Total ada 25 kapal melintas hingga Selasa malam. Tercatat sebanyak 13 kapal masih berada di kawasan selat. Kapal-kapal ini sempat berhenti sebelum mendekati garis blokade.
Sementara itu, sekitar 2.000 kapal masih tertahan di sisi Teluk dan 40 lainnya menunggu untuk masuk. Laporan juga menyebutkan ada kapal yang memalsukan sinyal AIS maksud kami untuk menyamarkan identitas. Pemirsa, pejuang Hizbullah kembali menembakkan serangan rudal ke tentara Israel di Palestina Utara. Pejuang Hizbullah merilis video serangan rudal yang menargetkan tentara Zionis Israel. Rudal yang digunakan oleh pejuang Hizbullah memiliki daya ledak yang cukup tinggi. Serangan dikaitkan dengan meningkatnya ketegangan antara militer Israel dan kelompok Hizbullah dan memicu krisis kemanusiaan yang mendalam dengan banyaknya bangunan rata dengan tanah serta kendaraan terbakar seiring dengan konflik regional yang semakin eskalatif. Sementara itu, pemirsa, pejuang Hizbullah kembali melakukan serangan drone ke Israel. Drone milik pejuang Hizbullah menembus langit Israel. Akibat serangan drone tersebut, sirine kembali meraung di Israel. Serangan drone pejuang Hizbullah juga menyebabkan ledakan besar. Hizbullah membalas Israel dengan menyerang kota Nahariyah di Palestina Utara yang diduduki Israel. Serangan balasan Hizbullah dengan pesawat tanpa awak atau drone. Video amatir menunjukkan drone Hizbullah melancarkan serangan ke permukiman di Nahariyah, wilayah Palestina Utara yang diduduki Israel. Serangan balasan Hizbullah terjadi usai Israel menyerang Lebanon. Diperkirakan Hizbullah membalas serangan dengan menggunakan drone bersistem panduan optik yang sulit terdeteksi oleh militer Israel. Pemirsa, Israel menyerang rumah sakit di Lebanon Selatan. Israel berdalih menyerang pemuda yang diklaim anggota dari Hizbullah yang berada di sekitar rumah sakit. Israel menyerang rumah sakit Tep9 di Lebanon Selatan. Kerusakan terlihat di bagian dalam rumah sakit akibat serangan udara Israel. Alat-alat medis hingga kendaraan di rumah sakit hancur berantakan. Rumah sakit yang rusak ini diketahui milik pemerintah Lebanon. Dari serangan itu, Israel berdalih menyerang seorang pemuda yang diklaim anggota dari Hizbullah yang tengah berada di sekitar rumah sakit Tep9. Tentara Israel bahkan merilis rekaman yang menunjukkan seorang pemuda tewas akibat serangan drone FPV di Lebanon Selatan. Serangan pesawat tak berawak Israel ini menewaskan seorang pemuda yang tampak sudah terluka. Serangan yang terus terjadi di Lebanon merupakan bagian dari konflik yang terus berlanjut antara Israel dan kelompok bersenjata Hizbullah. Pemirsa, tangisan warga Beirut mengiringi upacara pemakaman seorang pejuang yang tewas di Lebanon. Serangan Israel yang menargetkan anggota dan infrastruktur Hizbullah di Lebanon mengakibatkan ribuan warga sipil tewas. Tangisan warga Beirut mengiringi upacara pemakaman seorang pejuang Armenia di dalam kelompok Hizbullah yang tewas dalam bentrokan militer dengan pasukan Israel di Lebanon Selatan. Warga setempat melaksanakan sholat jenazah, sementara keluarga dan teman-teman yang berduka memberikan penghormatan terakhir mereka. آدم لما أجى على الحي وبحب المقاومة وفات على صفوف المقاومة قدم نفسه فداء لهذا الخط فداء لأهل البيت ونحن بنفتخر فيه إنه هو من الطائفة الأرمنية إنه قدم نفسه بهالطائفة وبقلب الجنوب دفاعا عن الجنوب ولبنان وأهله. Bentrokan pertama di Lebanon pecah pada 2 Maret.
Tel Aviv mengatakan bahwa mereka menargetkan anggota dan infrastruktur Hizbullah di Lebanon. Pertama dalam sejarah, Israel dan Lebanon berunding untuk mencapai perdamaian. Meski belum menemukan solusi, namun kedua negara optimistis perdamaian bisa tercapai untuk menghentikan perang. Washington jadi tuan rumah perundingan Israel dan Lebanon. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menjadi tuan rumah perundingan langsung pertama antara Israel dan Lebanon yang diwakili duta besar masing-masing. Kedua pihak menyatakan diskusi berlangsung positif meski belum jelas apakah mereka menyepakati kerangka perdamaian untuk menghentikan serangan dari Israel maupun Hizbullah di Lebanon. We are both united in liberating Lebanon from an occupation power dominated by Iran called Hezbollah. Lebanon is under their occupation, and we are suffering from their constant barrages of missiles and terror attacks trying to cross our border. We talked about a number of things, and most importantly, the vision, the long-term vision, where there'll be a clearly delineated border between our countries. Pertemuan antara pihak Israel dan Lebanon ini berlangsung pada momen krusial dalam krisis di Timur Tengah, sepekan setelah gencatan senjata antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Sebagai mediator, Amerika mengakui bahwa pembicaraan antara kedua negara tidak akan menyelesaikan seluruh masalah yang ada di Timur Tengah. Namun diharapkan dari pertemuan ini dapat membantu membentuk kerangka perdamaian. Serangan drone Israel membidik 2 mobil di Elgia, Lebanon hingga hancur. يا الله فان استهد فين فان. Pasca serangan drone Israel, 2 mobil warga hancur dan terbakar. Rekaman ini direkam oleh ponsel milik warga yang sedang melintas. Belum diketahui berapa yang menjadi korban akibat serangan drone Zionis Israel. Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan perang yang terjadi antara Amerika Serikat dengan Iran berdampak pada banyak negara. Negara sahabat tersebut amat bermanfaat. SBY menyebut jika perang masih terus berlanjut, ekonomi dunia akan berantakan. Dalam acara Super Mentor yang digelar di Foreign Policy Community of Indonesia di Jakarta Selatan, Selasa malam, SBY juga mengungkap harapannya terkait perang tersebut. Ia berharap perundingan yang dilakukan delegasi Amerika Serikat dan Iran di Islamabad, Pakistan, bisa mencapai kesepakatan demi kembalinya stabilitas di dunia internasional. Tetapi Allah Maha Besar hanya dalam waktu 8 bulan. Mudah-mudahan yang sekarang sedang berlangsung di Islamabad, Pakistan, antara delegasi Amerika dan delegasi Iran, itu bisa menghasilkan kesepakatan, deal, to end the war. Sebab kalau perang masih begini di Timur Tengah, semua negara kena. Ekonomi akan berantakan di seluruh dunia. Dan memang semua tahu, tidak ada resep yang ajaib. Untuk sebuah deal, kesepakatan, perlu ada take and give, compromise. Kesediaan untuk mundur satu langkah ke belakang, masing-masing pihak yang sedang berunding. Wakil Ketua MPR RI Edi Suparno yakin harga LPG dan BBM subsidi tak akan naik usai ada pasokan dari Rusia. Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan Indonesia akan mendapatkan jatah minyak mentah dan LPG dari Rusia. Wakil Ketua MPR RI Edi Suparno yakin harga bahan bakar minyak dan LPG bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan seiring adanya tambahan pasokan energi dari Rusia. Ia pun mengapresiasi langkah diplomasi energi yang dilakukan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang dinilai berhasil mengamankan pasokan minyak mentah dan gas dari Rusia. Menurut Edi, hal itu penting guna menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika pasar energi global.
Sampai saat ini pemerintah kan sudah berkomitmen ya bahwa ada ketersediaan dan keterjangkauan. Ketersediaan bahwa produknya ada, hadir, keterjangkauan tidak ada perubahan harga ya untuk terutama BBM yang bersubsidi, baik itu BBM untuk kendaraan, transportasi maupun untuk rumah tangga LPG 3 kg ya. Jadi saya kira ini kebijakan yang sangat baik untuk menjaga daya beli masyarakat. Sebelumnya, Menteri ESDM Republik Indonesia Bahlil Lahadalia bertemu dengan Menteri Energi Rusia Sergei Sivilev sebagai tindak lanjut pembicaraan antara Presiden Prabowo dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Kremlin, Rusia. Dalam pertemuan itu, kedua pihak membahas peluang kerjasama energi. Rusia menyatakan kesiapan untuk mendukung ketahanan energi Indonesia, salah satunya suplai minyak dan gas bumi, serta penyimpanan atau storage. Dan alhamdulillah, apa yang sudah menjadi kesepakatan itu kita mendapatkan hasil yang cukup baik, di mana kita bisa mendapatkan cadangan crude kita untuk kita nambah. Di samping itu juga kita akan bisa mendapatkan LPG. Terkait hal itu, Bahlil menjelaskan kerjasama itu dijajaki melalui skema antar pemerintah, government to government, maupun business to business. Kerjasama ini diharapkan dapat memberi kepastian terhadap ketersediaan cadangan energi nasional khususnya minyak mentah dan LPG di Indonesia. Setelah bertemu dengan sejumlah investor global di New York, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa melanjutkan agenda internasionalnya di Washington DC. Dalam rangkaian Spring Meeting IMF World Bank 2006 di Washington DC, Menkyu Purbaya gelar serangkaian pertemuan strategis, mulai dari bilateral meeting dengan Managing Director International Monetary Fund, IMF, pejabat Bank Dunia, serta perwakilan lembaga pemeringkat internasional seperti S&P Global Ratings. Purbaya mengklaim respons dari IMF, Bank Dunia, dan lembaga pemerintah tergolong positif, terutama terhadap strategi fiskal Indonesia. Purbaya optimistis aliran dana portofolio dari investor global akan segera masuk dan memperkuat pasar modal domestik. Purbaya juga yakin respon positif atas penjelasan pemerintah dalam forum ini akan berdampak positif pada sektor finansial nasional. 18 investor besar, di antara yang besar adalah Goldman Sachs sama Fidelity, di samping yang lain juga besar-besar. Mereka sebetulnya pengen menanyakan, ingin tahu komitmen kita terhadap pertumbuhan, terhadap anggaran seperti apa, dan masuk akal enggak. Jadi kita udah jelaskan ke mereka dengan detail dan komprehensif apa yang kita lakukan, apa dampaknya ke anggaran, apa dampaknya ke pertumbuhan ekonomi. Jadi mereka suka sekali dengan penjelasan kita bahwa kita akan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat tanpa mengorbankan kehati-hatian kebijakan fiskal. Mereka tertarik di investasi di bidang apa, Pak? Lebih spesifik ada nggak, Pak, kira-kira? Tadi sih campur, ada yang sebagian fixed income, tapi sebenarnya sebagian juga dari equity. Jadi harusnya ini kan financial sector ya, bukan FDI. Jadi harusnya sih nggak lama lagi akan masuk ke Indonesia dan akan mendorong pasar modal Indonesia ke level yang lebih tinggi lagi. Sesuai kesepakatan bersama dalam rapat dengan Presiden Prabowo, Bulog memastikan harga beras tak naik meski ada peningkatan biaya produksi imbas kenaikan harga kemasan plastik. Diketahui sebelumnya lonjakan harga dan kelangkaan plastik dipicu terganggunya pasokan bahan baku dari kawasan Timur Tengah. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan tidak ada kenaikan harga beras meski terjadi isu kelangkaan biji plastik yang berdampak pada biaya kemasan produk. Rizal pun menegaskan hal ini menjadi komitmen pemerintah untuk menjaga kebutuhan dasar masyarakat di tengah kondisi yang tidak menentu akibat perang yang terjadi di kawasan Timur Tengah. Selain itu, Rizal juga menjelaskan pihaknya telah meminta kepada Kementerian Perindustrian untuk diberikan keringanan agar produksi beras tetap berjalan tanpa mengorbankan kualitas dan meningkatkan harga di tingkat konsumen. Kami juga sudah berkoordinasi juga kepada Kementerian Perindustrian supaya kami juga diberikan keringanan karena yang kita kemas ini kan banyak produk-produk untuk masyarakat, bantuan-bantuan pangan, beras SPHP dan lain sebagainya, sehingga mudah-mudahan kita diberikan harga yang terbaik dengan harga yang paling rendah
namun tidak mengurangi ataupun menurunkan kualitas dari kemasan tersebut. Kami kemarin sudah rapat direksi, Mbak, jadi HPS-nya disesuaikan dengan kondisi seperti itu, namun dengan harga yang betul-betul yang seminimal mungkin ya, untuk menekan supaya cost-nya tidak terlalu tinggi. Demikian. Diketahui sebelumnya kenaikan harga dan kelangkaan plastik dipicu terhentinya pasokan nafta. Bahan baku berbasis minyak bumi itu banyak dipasok dari Asia Barat yang terdampak konflik geopolitik global. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kini kita beralih ke informasi lain. Presiden Prabowo Subianto tiba di tanah air usai melakukan rangkaian kunjungan kerja ke sejumlah negara. Setibanya di Jakarta, Presiden disambut oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pesawat kepresidenan yang membawa Presiden Prabowo Subianto dan rombongan mendarat di pangkalan TNI Halim Perdana Kusuma. Sebelumnya Presiden Prabowo melakukan pertemuan dengan Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin di Moskow dan Presiden Republik Prancis Emmanuel Macron di Istana Elysee, Paris. Kunjungan kerja di kedua negara tersebut membahas penguatan kerjasama bilateral di bidang energi dan pertahanan. حرام الله أكبر يلا يلا يا خي يلا يا حبيبي یه کشتی یه نفتکش رو می‌بینیم اینجا هم چند تا نفتکش دیده میشه ولی توی تصویر ظاهرا خیلی واضح نیست. Amerika Serikat dan Iran akan melanjutkan perundingan di Islamabad, Pakistan pada akhir pekan ini. Sebelumnya, negosiasi damai antara Pakistan pekan lalu berakhir tanpa kesepakatan. Negosiator dari Amerika Serikat dan Iran akan kembali ke Islamabad, Pakistan pada pekan ini untuk melanjutkan pembicaraan demi mengakhiri perang. Negosiasi diperkirakan tetap berjalan meski masih ada blokade atas Selat Hormuz oleh Amerika Serikat. Dilansir dari kantor berita Reuters, seorang sumber yang terlibat dalam negosiasi mengatakan belum ada tanggal pasti yang ditetapkan, namun delegasi membuka kemungkinan di hari Jumat hingga Minggu untuk melanjutkan perundingan ini. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan Iran telah menghubungi pada hari Senin dan ingin mencapai kesepakatan. Trump pun menegaskan pihaknya tidak akan menyetujui perjanjian apapun yang memungkinkan Teheran memiliki